Ada lagi. MTA mengeluarkan nidom, bila warga MTA punya hajat, dilarang pasang kotak atau meminta sumbangan. Tolong ditampilkan 2 dalil saja dari Al-Quran maupun dari Sunnah, Ustaz. Ya lah. Itu nidom Bapak Ibu. Ini tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak dosa. Nidom itu turun berdasar apa yang dilakukan dan disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau memberi Umar ibnul Khattab dengan satu pemberian. An Salim ibni Abdillah an abihi. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu al-ata'a. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fayaqulu lahu Umar, kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Berikanlah ini ya Rasulullah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, khudhu fatamawalhu au tasaddaq bihi. Terimalah pemberian ini sebagai hartamu wahai Umar, atau terimalah kemudian sedekahkanlah. Wa ma ja'aka min hadzal mal, nah ini wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Dan apa yang datang kepadamu seperti pemberian ini, sedangkan kamu tidak menginginkan dan tidak memintanya, maka terimalah. Wa mala, adapun yang tidak begitu, artinya kamu sangat menginginkan dan kamu sengaja minta. Maka kata Nabi, fala tutbi'hu nafsaka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Qala Salim, kemudian Salim berkata, famin ajli dzalika. Oleh karena itu, kana Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wala yaruddu syai'an u'tiyahu. Ibnu Umar tidak pernah meminta apapun pada seseorang. Sengaja minta tidak pernah. Dan juga tidak pernah menolak pemberian orang lain yang memang tidak pernah diminta oleh Ibnu Umar. Sekarang pertanyaannya, ini hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 723, nomor hadis 111. Pertanyaannya, pasang kotak sengaja minta enggak? Minta itu. Pasang kotak itu sengaja minta. Padahal yang namanya walimah dalam Islam itu ngundang makan, bukan ngundang nyumbang. Namanya saja walimah. Walimah itu makanan yang dihidangkan. Walimatul urs itu makanan yang dihidangkan pada momen pernikahan. Ini walimah. Lah, walimah dalam Islam sekali lagi itu ngundang makan, bukan ngundang nyumbang. Sekarang kalau pasang kotak, itu ngundang nyumbang atau ngundang makan? Kamu boleh makan tapi leboni sik kotake. Warung namanya itu. Warung bayar di muka. Karena kejadian di dalam kotak banyak amplop kosong. Maka sekarang ini di era modern tidak lagi kotak.
tapi kain terbentang, jarik, dan tanpa amplop. Pengantinnya ada di depan, gojengi itu. Kemudian tamu-tamu masuk dengan nyemplungi uang. Enggak ada yang warnanya coklat, hijau itu enggak ada. Minimal biru. Dan dicatat, oh Mas Dwi 50. Tahu karena langsung kelihatan. Oh Pak Puji 50. Oh Nur Khalid 20. Lah kok mangane oke? Tanduk. Anake digawa kabeh. Wah bubruk iki. Itu bukan walimah namanya. Itu resepsi. Maka warga MTA harus walimah, jangan resepsi. Karena tuntunan Nabi itu walimah. Nabi saja Rasulullah itu hampir tidak mengadakan walimah ketika beliau menikah. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang dihidangkan. Sampai kemudian Ummu Sulaim tahu itu. Kemudian Ummu Sulaim memasak makanan yang namanya hais. Namanya apa? Hais. Itu makanan yang terbuat dari kurma, kemudian mentega, kemudian susu. Baru kemudian Ummu Sulaim minta putranya, yaitu Anas bin Malik. Wahai Ananda sayang, tolong sampaikan ini kepada Rasulullah yang sedikit ini. Dan tolong sampaikan salam kami kepada beliau. Singkatnya kemudian Anas menjalankan apa yang menjadi amanah dari ibunya. Disampaikan kepada Rasulullah hais itu. Kemudian baru Nabi dawuh pada Anas, ya Anas, panggil fulan, 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 dan fulan. Dan orang-orang yang kamu jumpai. Kemudian datanglah Zuha Salasimi'ah. Kurang lebih 300 orang untuk sama-sama makan hidangan hais buatan dari Ummu Sulaim tadi. Ini saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik qala. Dari Anas bin Malik ia berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala bi ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, lalu beliau mengadakan walimah. Qala fasona'at Ummu Sulaim haisan. Ini Anas berkata, lalu ibuku Ummu Sulaim membuat makanan hais. Faja'alathu fi taurin. Lalu ia tuangkan dalam bejana. Faqalat ya Anas, kemudian ia berkata, wahai Anas, idhab bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul ba'athat bihadza ilaika ummi wahiya tuqri'ukas salam. Dan katakanlah, ibuku mengirimkan ini untuk engkau. Dan dia berkirim salam kepada engkau. Wa taqulu inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah. Dan katakanlah wahai Anas, ini sedikit dari kami untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah apa minta kepada Ummu Sulaim? Tidak. Ummu Sulaim melihat itu, kemudian Ummu Sulaim memasak makanan yang namanya hais. Qala fadhahabtu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata, aku kemudian pergi dengan membawa hais itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inna ummi tuqri'ukas salam. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan aku berkata kepada Rasulullah, ibuku kirim salam kepada engkau wahai Rasulullah.
Wa taqulu inna hadza laka minna qalilun ya Rasulullah. Dan dia berkirim pesan, ini yang sedikit dari kami untuk engkau wahai Rasulullah. Faqala dha'hu. Kemudian Rasulullah bersabda, letakkan hais itu wahai Anas. Summa qala, kemudian beliau bersabda, idhhab, pergilah kamu Anas, fad'uli fulanan wa fulanan wa fulanan wa man lakita. Kemudian panggillah fulan, fulan, fulan dan siapa saja yang kamu jumpai. Wasamma rijalan, Nabi menyebut beberapa nama laki-laki. Qala, kemudian Anas berkata, fada'autu man samma wa man lakitu. Kemudian aku undang nama-nama yang tadi beliau sebut dan siapa saja yang aku jumpai. Qala qultu li Anas, adada kam kanu. Kemudian orang-orang atau ada yang berkata kepada Anas, kira-kira berapa jumlah mereka yang terundang itu? Qala zuha'a salasimi'ah. Anas berkata kurang lebih kira-kira 300 orang. Hadis riwayat Muslim, juz 2, 1051. Dari sinilah Bapak Ibu, maka turun kebijakan itu. Warga MTA kalau mau menikahkan putra-putrinya atau dirinya sendiri yang menikah, itu adakan walimatul urs. Yaitu undang orang untuk makan, bukan ngundang untuk nyumbang. Berikan, hidangkan makanan sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan sengaja meminta-minta. Harus punya sikap perwira, karena Nabi bersabda, siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan jaga keperwiraannya. Orang perwira itu tidak mudah sengaja minta. Siapa yang berlaku perwira, yu'ifuhullah. Allah akan jaga keperwiraannya. Tolong menolong untuk pernikahan, boleh tidak? Boleh. Yang jelas jangan sengaja minta. Kalau pasang kotak, wis itu jelas sengaja minta. Oh, saya sekarang tidak pasang kotak, saya akan pasang kris saja. QRIS itu loh. Tidak ada kotak, tapi ada barcode-nya. QRIS, sehingga tamu masuk tab kris. Itu Bani Israel. Tidak pasang kotak, tidak konangan warga MTA lainnya, tapi pasang QRIS. Tidak ambil ikan di hari Sabtu, tapi pasangnya hari Jumat, ambilnya hari Ahad. Tidak pasang kotak, tapi pasang QRIS. Pasang aslinya sing betul kan kris gitu loh. Ejaannya kan kris. Tapi kita kan sok Inggris, jadi QRIS. Pasang barcode itu besar-besar. Ngakali ini dom. Nah, ini landasan dalilnya Bapak dan Ibu. Kita ingin berlaku perwira, tidak mudah meminta. Tapi bukan berarti lantas saudara ngajinya tidak boleh membantu pernikahan saudaranya. Harus itu karena ada perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantulah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang melihat saudaranya mau menikahkan anaknya atau dirinya kok tidak mampu. Karena nikah itu butuh biaya. Di KUA butuh biaya. Meski hanya nikah di KUA. Tapi saudaraku tidak mampu. Lah kita kelompoknya harus membantu itu. Nah sekarang nikah di KUA saja tidak mampu. Masa iya? Hanya gara-gara tidak punya uang untuk nikah terus kemudian tidak nikah. Maka kita bantu dengan catatan jangan mengangkat di luar kemampuan. Tidak mampu, begitu tahu mau dibantu terus ngundang tamu 1000.
Dengan dalih ini kan perintah untuk tolong menolong. Habis biaya 300-400 juta. Padahal awalnya mau nikah di KUA saja tidak mampu. Begitu tahu mau dibantu saudara ngajinya, haji mumpung. Nah, itu juga tidak boleh. Itu berarti sengaja minta. Haji mumpung itu sengaja minta juga. Dah, warga MTA berlakulah perwira. Maka kalau mau menikahkan putra-putrinya, adakan walimah. Jadi walimatul auras itu dalam Islam. Maka kalau kita diundang walimatul auras, gak ada uzur, wajib kita datang. Tapi kalau diundang resepsi, boleh datang, boleh tidak. Gitu loh. Tapi kalau undangan itu walimatul auras, undang makan, kalau kita tidak ada uzur syar'i, tidak datang dosa kita. Wong diundang makan. Kalau ada uzur syar'i boleh pamit pada yang ngundang, tidak bisa. Mohon maaf, matur nuwun undangannya, tapi mohon maaf. Qadarullah kami tidak bisa. Tapi kalau diundang resepsi, boleh datang, boleh tidak datang juga tidak dosa, wong resepsi. Ya, kalau Bapak Ibu penanya tadi tanya dalilnya, ini dalil-dalilnya. Jadi nidom di MTA insya Allah tidak ada yang keluar dari dalil. Ada dalil yang melandasi nidom-nidom itu. Ada lagi? Bagaimana hukumnya korban sapi 7 orang tapi salah satunya sholatnya masih bolong-bolong? Apakah korbannya sah apa tidak Ustaz? Lah kan sudah dijelaskan kemarin itu. Sudah panjang lebar. Sing solate bolong-bolong, rasa dijak urunan. Korban itu tujuannya takwa, untuk menggapai takwa. Bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaanmu, kata Allah kan begitu. Lah sekarang, orang sholatnya bolong-bolong, gimana mau mencapai takwa? Bagaimana mau mencapai takwa melalui korban? Wong sholatnya bolong-bolong. Padahal prinsip utama seseorang untuk bertakwa, yang paling utama sholatnya dulu. Ingat ya Bapak Ibu, yang namanya korban itu ora peh beleh wedhus sapi apa unta. Fokusnya tidak hanya di situ saja. Tapi bagaimana korban itu menjadi salah satu sarana kita menuju ketakwaan kepada Allah. Lah sekarang orang Islam ngaku Islam, dia tidak sholat, berarti dia tidak Islam. Sholatnya bolong-bolong, berarti tidak Islam. Karena menurut Nabi orang Islam itu orang yang sholat 5 waktu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka orang di luar Islam itu sholat. Maka siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja berarti sungguh dia telah kafir. Meski tidak keluar dari Islam, tapi punya sifat kekufuran, menutup kebenaran perintah sholat. Sholat itu sudah Allah tentukan waktu-waktunya. Sehari 5 waktu. Dan sholat itu aqimis sholata lidzikri, fungsinya. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sekarang waktu yang Allah tentukan, itu sehari 5 waktu, lah kok kita buat waktu sendiri. Sehari menjadi 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu, bahkan seminggu mung pisan. Jumatan tok, tambah setahun pindu. Idul Fitri, Idul Adha. Itu bukan orang sholat. Siapa yang mengatakan bukan orang sholat? Rasulullah.
Yang ngendika Nabi, lho iki kan mending to timbange ora salat blas. Salate bolong-bolong mending wis gelem salat. Dalam salat tidak ada mendang-mendingan. Kalau salatnya hanya 4 waktu belum dikatakan orang salat oleh Nabi kita. Harus 5. Harus 5. Tidak boleh 4, tidak boleh 3, 2, 1. Kata Nabi tetap itu bukan orang sholat. Buat aturan sendiri kok. Nabi itu membuat ketetapan. Adanya Daud itu hanya puasa. Sholat jangan dipakai Daud. Tidak ada sholat Daud itu tidak ada. Sehari sholat sehari tidak. Yang namanya Daud hanya puasa. Lah kok tiba-tiba buat ketentuan sendiri ada puasa Daud. Hari ini sholat sesuk ora, sesuk sholat meneh. Itu bukan orang sholat. Maka orang tidak sholat, sholatnya gak tertib, tidak usah diajak korban. Karena akan berpotensi korban tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Sekarang sholatnya bolong-bolong, itu bukan orang yang thayyib. Ya tentu tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena korban yang dia beli tidak akan sampai ketakwaannya kepada Allah. Wong sholate bolong-bolong. Ya besok lagi ya. Itu sing dijak, itu yang sholatnya tertib. Orang yang sholatnya tidak tertib itu tidak terkena dengan aturan kurban. Wong kata Nabi dia bukan orang Islam, bukan orang sholat. Sedangkan aturan kurban hanya mengenai orang Islam. Disebut Islam kalau dia sholat 5 waktu. Ada lagi? Saudara saya ada yang sudah mengaji, tetapi belum bisa membaca Al-Quran. Umur sudah tua, belajar baca Quran terbata-bata. Tetapi beliau istiqomah mengaji dan mengamalkan hasil kajian. Pertanyaannya, apakah beliau mendapatkan pahala dari ngajinya, Ustaz? Jelas ya kalau ikhlas karena Allah. Jadi ngaji, suka mendengarkan, suka datang ke majelis ilmu, ikhlas karena Allah, itu mendapatkan kebaikan. Jelas dapat pahala kalau dilaksanakan ikhlas karena Allah. Dan ketika berusaha belajar membaca Al-Quran terbata-bata, dijanjikan oleh Nabi dapat 2 kebaikan. Waman yatata'ta, siapa yang terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia merasa kesulitan betul dalam belajar Al-Quran, falahu ajron. Sabda Nabi kita, baginya 2 kebaikan. Terbata-bata ketika belajar membaca Al-Quran menemui tingkat kesulitan tinggi. Tapi dia tidak putus asa, terus belajar. Maka kesungguhan, kesabaran menjadi kebaikannya. Setiap huruf yang dia baca juga jadi kebaikannya. An Aisyah taqalat, dari Aisyah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, ingat ya, mahir di sini orang mau pinter mau cotok. Tapi selain dia bisa baca, dia paham, dia amalkan, itu baru disebut mahir. Orang mukmin yang mahir membaca Quran, ia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata,
wa huwa alaihi syaqun, ia masih sulit dalam membacanya, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 549, nomor hadis 244. Ngajinya dapat pahala kalau dipraktekkan, ya, diamalkan. Usahanya untuk bisa belajar, bisa membaca Al-Quran dengan baik, meski terbata-bata, menemui tingkat kesulitan yang tinggi, dia tidak putus asa. Dia tetap berusaha belajar secara ikhlas, istiqomah, dan sungguh-sungguh. Itu satu kebaikan. Kemudian tiap-tiap huruf yang dia baca juga mendatangkan kebaikan. 2 kebaikan, 1 huruf yang terbaca dilipat gandakan 10 kali lipat. Jangan putus asa. Alhamdulillah, sebelum nyawa di kerongkongan, hati dibuka oleh Allah, hidayah bisa masuk sehingga tersentuh hatinya, istiqomah, ngaji Quran dan sunnah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan pedoman hidup. Sabda Nabi, lan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Siapapun yang menjadikan Quran dan sunnah pegangan hidupnya, maka dijamin oleh Nabi, dia tidak akan pernah tersesat. Selalu kebaikan datang menghampiri. Insya Allah berpahala, usahanya belajar Quran berlipat pahalanya. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada lagi?